Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Syukur mari sama-sama kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih berikan kita kesempatan dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka menjalankan berbagai macam rutinitas ibadah kita selaku muslim yang mukmin. Salah satunya adalah menjalankan ibadah puasa. Dengan harapan mudah-mudahan segala rutinitas ibadah kita dari awal sampai akhir semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapat syafaat yang mulia dari beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah memasuki satu bulan yang mulia di antara bulan-bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Kita berharap, bermohon, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh amaliyah ibadah kita khususnya di bulan suci Ramadan ini, puasa kita, sedekah kita, baca Al-Qur'an kita, senantiasa seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang mulia ini, insya Allah kita akan sama-sama membahas tentang keutamaan di antara berbagai banyak keutamaan bulan suci Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada hadis baginda Rasulullah mengatakan bahwa siapa orang yang beribadah pada bulan suci Ramadan, maka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang paling luar biasa adalah sebagaimana dalam keterangan mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang-orang yang beribadah pada bulan suci Ramadan dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya walau kanatil bahar, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Nah, kita berharap, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala segala rutinitas yang kita lakukan khususnya pada bulan suci Ramadan ini senantiasa diterima oleh Allah dan bisa menjadi penggugur daripada dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di dalam keterangan yang lain mengatakan bahwa luar biasanya keutamaan Ramadan itu bisa menjadi indikasi kita semua dirindukan oleh surga. Di mana kata Nabi di dalam hadisnya mengatakan bahwa ada 4 golongan, arba'un man kunna mustaqun ila arba'ati nafar. Al jannatu mustaqun ila arba'ati nafar. Surga itu rindu terhadap 4 golongan jamaah. Yang pertama
Yang pertama yang menjadikan surga rindu kepada kita itu adalah as-shaim fi Ramadan, yaitu orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua, di antara golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga itu adalah mut'aimul ji'an, orang-orang yang memberi makan orang yang lapar, memberi minum orang yang haus. Di antaranya kita beramal di bulan suci Ramadan ketika jamaah ataupun musafir sedang berbuka puasa. Selanjutnya, orang-orang yang menjadi kriteria yang dirindukan oleh surga itu adalah orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya. Menjaga lisan dari apa? Menjaga lisan di setiap perkataan-perkataan atau perbuatan yang dapat merusak amal atau merusak pahala ibadah puasa Ramadan kita. Oleh karenanya, jamaah hadirin sekalian, tugas kita ketika sedang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, maka jagalah lisan kita dari apa? Dari perkataan-perkataan yang dapat membatalkan pahala ibadah puasa kita. Selanjutnya, orang-orang yang dirindukan oleh surga itu yang nomor 4 adalah ta'lil Quran. Orang-orang yang istiqomah khususnya pada bulan suci Ramadan, dia membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Ini luar biasa hadirin. Biasanya di bulan suci Ramadan itu luar biasa semarak kita dalam membaca ayat suci Al-Qur'an. Nabi menjelaskan di dalam hadis yang sahih bahwa iqra'ul Qur'an kanu yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran, amalkanlah Al-Quran. Kenapa? Yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena sungguhnya Quran yang kita baca, Quran yang kita pelajari, Quran yang kita amalkan itu akan datang nanti pada hari kiamat, menolong dan memberikan syafaat kepada orang yang istiqomah membacanya, khususnya pada bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu hebatnya pahala buat orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam membaca Al-Qur'an. Di mana kata Rasul, man qara'a harfan min kitabillah. Apabila seseorang membaca satu huruf daripada Al-Qur'an, falahu bihi hasanatun. Allah balas dengan satu kebaikan. Wa ta'lamu hadzal Qur'an, dan siapa orang yang gak hanya membaca hadirin, tetapi dia juga mempelajari baik dan benar hukum bacaan Al-Qur'an. Dia belajar tajwidnya, dia benerin panjang pendeknya, dia belajar makhrijul hurufnya, maka kata Nabi di dalam hadisnya, tidak hanya satu huruf Allah balas dengan satu kebaikan, tetapi satu huruf Allah balas dengan 10 kebaikan. Dengan demikian hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita amalkan yang 4 perkara ini. Supaya apa? Supaya kita menjadi kriteria orang-orang yang dirindukan oleh surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Nabi mewanti-wanti kepada kita agar kita terhindar dari perkara-perkara yang dapat membatalkan pahala ibadah kita, khususnya yang membatalkan pahala ibadah di bulan suci Ramadan. Ada salah satu hadis yang benar-benar mudah-mudahan keterangan ini bisa menjadi pengingat-ingat buat kita hadirin. Di mana kata Rasul di dalam kitab Tanbihul Ghafilin mengatakan bahwa sittatu asya'a tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara di mana 6 perkara ini bisa merusak amal ibadah kita ketika kita di dunia. Bahkan orang yang mempunyai kriteria dan mengamalkan ataupun mengerjakan yang 6 perkara ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ini, itu dapat menjadikan orang-orang yang rugi nanti di hadapan Allah dan merusak amal ibadah khususnya pada bulan suci Ramadan ini. Yang pertama yang dapat merusak amal ibadah kita itu adalah al-istighalu bi'uyubil khalqi. Apa itu?
Kata Nabi, akan rusak amal ibadah kita ketika orang hidup di dunia, ya, al-istighalu bi uyubil khalqi. Dia senang, dia gemar, dia hobi mencari dan menceritakan aib kesalahan orang lain. Di mana hadirin jamaah, Nabi menggambarkan bagaimana ciri-ciri ataupun sifat-sifat orang-orang yang senang dan gemar mencari dan menceritakan aib kesalahan orang lain. Kata Nabi, dia akan cenderung lupa bahwa dirinya banyak salah dan dosa. Bahkan satu ketika Rasul berkumpul dengan para sahabat, Rasul bertanya kepada sahabat, ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku, ayyuhal muflis, tahukah di antara kalian siapa nanti di hadapan Allah di akhirat kelak orang-orang yang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi dan celaka? Maka sebahagian sahabat mereka mengacungkan tangan, saya tahu ya Rasulullah. Sebahagian nanti orang-orang di akhirat yang akan rugi di hadapan Allah ialah orang-orang yang ketika hidup di dunia dia tidak beribadah kepada Allah. Sebahagian sahabat lagi jamaah, mereka menjawab, saya tahu ya Rasulullah. Sebahagian orang-orang yang akan rugi nanti di akhirat ialah orang-orang yang ketika hidup di dunia dia tidak punya harta, tidak punya pangkat, tidak punya jabatan, di mana harta, pangkat dan jabatan itu semua bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, singkat cerita, Nabi menjawab pertanyaan yang beliau lontarkan sendiri kepada para sahabat. Ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku, al-muflis, sesungguhnya di antara golongan orang-orang yang rugi dan celaka nanti di akhirat dan akan hancur amaliyah ibadahnya nanti di hadapan Allah ialah orang-orang yang nanti menghadap Allah dengan membawa pahala sholatnya, dengan membawa pahala zakatnya, dengan membawa pahala puasanya, dengan membawa pahala haji dan umrohnya, tetapi ternyata ketika diberikan buku catatan amal itu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, isinya kosong. Hadirin, kenapa demikian? Karena ada salah satu dosa yang dulu ketika dia hidup di dunia dia tidak sempat bertaubat kepada Allah dan kepada sesama manusia. Dosa apa itu? Al-istighalu bi uyubil khalqi. Dulu ketika dia hidup di dunia, dia senang, dia gemar, dia hobi mencari dan menceritakan aib kesalahan orang lain. Sehingga dengan sebab lisannya orang tuanya merasakan sakit, dengan sebab kata-kata dan perilakunya, dengan sebab lisannya guru-gurunya, tetangganya dan orang-orang yang ada di sekitarnya merasakan sakit hati. Hadirin, maka benar yang dikatakan dalam keterangan mengatakan bahwa salamatul insan fi hifdil lisan, selamatnya manusia tergantung bagaimana dia bisa menjaga lisannya masing-masing. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang dapat merusak amal ibadah kita itu adalah hubbud dunia. Apa itu hubbud dunia? Terlalu cinta terhadap dunia. Bagaimana Nabi menggambarkan orang-orang yang ketika hidup di dunia dia hubbud dunia, terlalu cinta terhadap dunia. Nabi mengatakan bahwa orang tersebut lupa sholat, lupa ngaji, tidak sempat sholat, tidak sempat ngaji, tidak sempat berbuat kebaikan-kebaikan, al-istighal, karena dia semua sibuk dengan urusan dunianya, sibuk dengan kantornya, sibuk dengan usahanya, sibuk dengan pasarnya, dan sibuk dengan aktivitas-aktivitas dunianya. Maka orang tersebut ke dalam golongan orang-orang yang hubbud dunia, terlalu cinta terhadap dunia, dan akan hancur amaliyah ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Yang ketiga yang dapat merusak amal ibadah kita itu adalah qaswatul qulub. Apa itu qaswatul qulub, hadirin? Kata Nabi, orang-orang yang ketika hidup di dunia dia punya sifat keras hati. Keras hati, tidak bisa menerima nasihat kebaikan-kebaikan atau ajakan kebaikan-kebaikan dari orang lain. Bahkan Nabi menggambarkan dalam hadisnya, hadirin, orang-orang yang mempunyai sifat keras hati ketika hidup di dunia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuksirul kalam bi ghairi zikrillah
Fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatul qulub. Jangan kita banyak berbicara, jangan kita terlalu banyak ngobrol, jangan terlalu banyak senda gurau bercanda yang kurang bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna kasratal kalam, karena ketika kita banyak berbicara, banyak ngobrol, banyak menggosip, itu akan menyebabkan qaswatul qulub, hati kita keras hadirin. Wala syurbul haram, wala aklul haram, dan jangan sekali-kali engkau berani memakan makanan yang diharamkan oleh Allah, meminum minuman yang diharamkan oleh Allah. Kenapa? Qaswatul qulub, itu juga dapat menyebabkan hati kita keras. Inna abadallah, orang yang paling jauh di hadapan Allah, wa inna abadan nas, dan orang yang paling jauh di hadapan manusia, qalbul qasi, ialah orang yang mempunyai hati yang keras. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang keempat, yang dapat merusak amal ibadah kita khususnya pada bulan suci Ramadan ini adalah kata Nabi, qillatul haya. Apa itu qillatul haya? Sedikit rasa malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah, bagaimana Nabi menggambarkan orang-orang yang ketika hidup di dunia dia sedikit rasa malunya di hadapan Allah, ialah orang-orang yang sedikit rasa syukurnya kepada Allah, terlalu banyak mengeluh atas bagian nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat bagian yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena kalau kita banyak bersyukur kepadanya, maka Allah akan tambah nikmat itu kepada kita hadirin. Tetapi sebaliknya, ketika kita kufur akan nikmat, tidak bersyukur kepada Allah, terlalu banyak mengeluh atas bagian yang Allah berikan kepada kita, maka inna azabi lasyadid. Gak hanya nikmat itu akan Allah cabut dari diri kita, tetapi siksa, azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Hadirin jamaah, terkadang sebagai manusia biasa, kita kadang-kadang merasa nikmat atau bagian yang diberikan Allah kepada kita itu sedikit. Kenapa demikian? Karena rata-rata manusia kadang-kadang menganggap yang disebut nikmat itu hanyalah berbentuk materi hadirin. Tetapi sesungguhnya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika kita berniat menghitung nikmat dari Allah untuk kita semua, maka sungguh tidak akan terhitung karena begitu banyaknya. Oleh karenanya tugas kita adalah banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun nikmat, bagian, jatah yang Allah berikan kepada kita, minimal dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima yang dapat merusak amal ibadah kita itu adalah tulul amal. Apa itu tulul amal? Panjang angan-angan. Nabi menggambarkan bagaimana orang-orang yang ketika hidup di dunia dia punya sifat panjang angan-angan, dan itu dapat merusak amaliyah ibadah dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ciri-cirinya? Yaitu orang-orang yang ketika hidup di dunia, ya, dia merasa dirinya masih muda, dia merasa dirinya paling hebat, dia merasa dirinya fisiknya masih kuat, sehingga apa? Sehingga menunda-nunda taubat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbul atau keluar ucapan di dalam lisannya, terfikir di dalam hati atau pikirannya, berucap dia, nanti saya akan taubat ketika saya sudah tua, nanti saya akan ibadah kepada Allah ketika saya sudah pensiun, nanti saya akan datang ke masjid, nanti akan saya datang ke pengajian-pengajian, nanti saya akan baca Al-Quran ketika saya sudah tidak sibuk bekerja. Maka orang yang demikian, kata Nabi, termasuk ke dalam golongan tulul amal, panjang angan-angan.
merasa dirinya masih muda, merasa fisiknya masih kuat, sehingga dia menunda-nunda ibadah, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sesungguhnya jamaah, al-maut ya'ti baghtatan, kematian itu akan datang secara tiba-tiba kepada kita. Ketika Israil udah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut nyawa seseorang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa kita majukan dan tidak bisa kita mundur. Oleh karenanya hadirin, mari sama-sama jadikan momentum Ramadan ini sebagai sarana untuk kita bertaubat kepada Allah, lebih mendekatkan diri, meminta maaf, memohon ampun atas segala maksiat dan dosa yang pernah kita lakukan, baik itu langsung kepada Allah ataupun meminta maaf kepada sesama manusia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir, yang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang akan merugi dan celaka, dan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang akan hancur amal ibadahnya di hadapan Allah, pahalanya, ialah zulmun la yantahi. Apa itu? Itu orang-orang yang ketika hidup di dunia, dia terus-menerus melaksanakan dan mengerjakan maksiat dan dosa yang berulang-ulang. Dia sadar itu salah, dia sadar ini diharamkan dan tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dengan santainya, dengan lalainya, dengan biasa-biasanya dia terus mengulang-ulang kesalahan yang sama. Maka kata Nabi, orang yang demikian sama seperti dia mengolok-olok dan mempercandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berharap, bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di bulan yang agung, di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan ini, yang pertama, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Orang-orang yang mengamalkan amal soleh, membaca Al-Quran. Hiasi hari-hari kita dengan sholat sunnah, hiasi hari-hari kita dengan berbanyak amaliyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa? Sehingga dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan kita ke dalam surganya. Yang kedua, berhati-hatilah terhadap segala sesuatu, pekerjaan-pekerjaan, ucapan-ucapan atau amalan-amalan yang dapat merusak amal ibadah kita, pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang 6 tadi mudah-mudahan bisa terhindar dari diri kita, dan semua amaliyah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibalas dengan kebaikan, keberkahan yang berlipat ganda fid dunya wal akhirah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi saya pribadi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Sekali lagi dengan harapan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita dari awal sampai akhir, baik itu yang wajib ataupun yang sunnahnya, senantiasa semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dicukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan khilafan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat jamaah pendengar semuanya, dan khususnya bermanfaat buat saya pribadi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.